Hai penikmat alur film, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film tentang sekelompok orang yang mencari ayah mereka di hutan Amazon yang tak kunjung pulang juga. Konon katanya, di dalam hutan tersebut ada sebuah benda misterius yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi, jika jatuh kepada orang yang jahat, maka benda itu bisa untuk membangkitkan makhluk aneh yang disebut Curupira, yaitu makhluk yang bisa menghancurkan seluruh bumi. Lantas apa yang terjadi pada ayah mereka yang tak kunjung pulang? Lalu bagaimana kisahnya? Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subrek channel ini supaya semangat konten dan tidak ketinggalan alur film yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go! Di dalam hutan beberapa petugas sedang melakukan penebangan pohon dan menggali lubang. Tak lama kemudian ada seseorang yang menyuruh mereka berhenti karena menemukan sesuatu, yaitu sebuah pecahan patung dengan motif Curupira. Orang ini sebut saja Tarno menjelaskan kalau Curupira adalah pelindung hutan Amazon yang sangat legendaris. Lalu kilauan dari sebuah batu permata itu keluar yang membuat mandor ini tertarik. Mandor pun bernegosiasi dengan memberinya imbalan untuk mengetahui bagaimana cara kerja permata tersebut. Tapi Tarno menolaknya karena demi untuk melindungi hutan Amazon. Mandor pun menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan benda itu dan ingin menghancurkannya. Tapi selang beberapa waktu tiba-tiba suara yang keras, mungkin disebabkan oleh batu permata itu, membuat Mandor kesakitan dan terjerumus ke dalam sebuah lubang, bahkan sampai dikerumuni seperti semut sehingga terjebak di sana, dan film pun baru dimulai. Diawali di sebuah pelabuhan, seorang gadis panggil saja Mandy dan kapten kapal sebut saja Lebek. Mandy kemudian memberikan ongkos untuk berangkat berlayar menyusul ayahnya. Datanglah seorang perempuan dan sebut saja Vera. Orang ini adalah orang yang ingin berlayar juga bersamanya ke suatu tempat yang kebetulan tempat itu sama dengan Mandy. Tak lama kemudian datang saudara Mandy yang sangat terlambat. Kemudian orang ini panggil saja dengan sebutan Scott. Saat berlayar, tepatnya di dalam kapal, Scott pun menjelaskan kalau Mandy adalah seorang profesor seni bahasa kuno seperti ayahnya. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di suatu tempat, yaitu hutan Amazon. Terlihat sebuah pos yang sudah ditinggalkan dan mungkin semua orang yang berada di tempat itu sedang bekerja. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada orang ataupun tanda-tanda yang ada di sana. Tapi, di sisi lain yang tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi mereka. Scott dan Mandy memeriksa tenda satu persatu dan menemukan beberapa barang yang masih utuh. Salah satunya diantaranya yaitu sebuah kalimat yang berbunyi, Sam Saida. betapa kagetnya Vera. Kalimat itu artinya adalah tidak ada jalan keluar alias buntu atau hiperboden lah ya. Dengan HP iPhone 14 Pro Max yang dipegang oleh Vera, kemudian melacak sinyal di dalam hutan tersebut supaya bisa mengaktifkan GPS-nya. Tapi dari arah depan terdapat sekumpulan katak yang menghadangnya. Sekilas warna katak tersebut sangatlah indah, namun hewan ini sangatlah beracun sehingga membuat mereka semua menjadi panik. Perlahan-lahan mereka mundur dari sana. Tapi sayangnya Lebek pun terkena gigitan katak tersebut di bagian kakinya. Temannya pun segera menolongnya. Tapi sebelum racunnya menyebar, Lebek menyuruh untuk memotong kakinya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke arah mereka. Mandy pun menyuruh orang ini untuk menyembuhkannya. Hanya dengan mengoleskan salep, Lebek tak perlu dibawa ke rumah sakit karena salep cap 69 itu sangatlah manjur. Si bapak tua ini juga memberitahu ke mereka kalau hutan Amazon yang hancur telah membangkitkan Curupira. Ternyata setelah Mandy mengecek di buku primbon, Curupira adalah pelindung dari hutan Amazon. Bahkan kata pak tua ini, ayahnya Mandy telah dikendalikan oleh Curupira tersebut. Untuk membebaskannya, mereka harus menemukan jantung hutan Amazon secepat mungkin dan kemudian menghancurkannya.
if you wish to free him. To find the heart. The heart? Singkat waktu, karena terlalu berbahaya, Lebek pun ingin pulang. Tapi karena sudah dibayar oleh Mandy dan Vera, mau tak mau harus melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, kapal mereka menabrak atau ditabrak oleh sesuatu. Ternyata ada segerombolan piranha yang berada di bawah mereka. Walaupun mencoba untuk pergi, piranha masih tetap mengejarnya, bahkan menggigit bagian penorong kapal tersebut. Salah satu awak kapal mencoba untuk membawa baling-baling yang berada di dalam air, yang dimana piranha itu hampir mencaploknya. Sang awak kapal yang telah membersihkan baling-baling itu kemudian memasangkannya kembali dengan dibantu oleh temannya. Tapi sayangnya, para piranha terbang lalu mencaploknya hingga terjebur dan meninggoy. Dengan sebuah galah, mereka harus mengayun supaya bisa ke tepi danau. Di tempat lain, orang yang berada di awal video tadi, Tarno, ternyata membawa pecahan patung ke dalam rumahnya. Dan ketika batu itu menyala, ada kemunculan suara yang meminta bantuannya. Tarno sadar kalau itu hanyalah sebuah halusinasi saja. Kembali ke kelompok Lebek, Vera dan Mandy yang menemukan petunjuk, yaitu sebuah kertas yang terjatuh. Kemudian mengikuti kemana arah petunjuk yang disangkanya semakin dekat, mereka semua malah dihadang oleh beberapa ekor buaya berukuran besar. Akhirnya mereka semua pergi dengan berpencar. Mandy dan Lebek yang terus berlari hingga memanjat ke sebuah pohon dikejutkan dengan sebuah peringatan kalau mereka memasuki kawasan Yanomami. Vera dan awak kapal yang tersesat saat menancapkan keris mendapatkan petunjuk seperti seorang dukun kalau mereka harus mengikuti arah lereng. Setelah dijelaskan oleh awak kapal, tiba-tiba Vera mendengar suara Scott. Merasa ada yang tak beres, ternyata itu bukanlah dari suara tersebut, melainkan hutan tersebut bisa merekam suara apabila kita berteriak. It sounds identical to the last time. This way, okay. It might be... Mandy dan Lebek akhirnya tiba di tempat ayahnya yang di awal tadi. Bahkan lubangnya pun masih ada di sana. Mereka pun terheran-heran pada kemana ini. One of the workers got attacked, saying... Tarno yang memakan sarden tiba-tiba diteragi oleh seseorang yang berada di luar. Namun karena dikira itu suara Mandy dan keluarganya, Tarno pun akhirnya keluar. Lalu seketika terlihat sebuah jembatan. Mandy dan Lebek melewatinya. Mandy pun meragukan Lebek yang kemudian Lebek pun marah. Lalu menyuruh Mandy supaya jalan duluan, maju terus dan jangan pernah mundur. Tapi dari arah depan tiba-tiba inilah dia suku Yanomami yang di awal tadi dibicarakan. Tak lama kemudian Scott yang berada di belakangnya, mereka bertiga pun disuruh berlutut dan ditangkap juga hingga dimasukkan ke sebuah kerangkeng. Ternyata Vera dan lain-lain juga sudah ditangkap oleh mereka. Beberapa saat kemudian ada yang datang. Lebek pun dibawa oleh orang ini begitu saja dengan Mandy dan kawan-kawannya. Ternyata mereka ingin dijadikan tumbal kepada Curupira. This is what happened to my father and the others. Saat Lebek hendak dieksekusi, tiba-tiba dari arah atas datang seekor laba-laba, lalu mengacaukan tempat itu yang kemudian dimanfaatkan mereka pergi dari sana. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah air terjun, menikmati sebentar, lalu melanjutkan kembali perjalanannya hingga tiba di sebuah gua. Dari dalam gua, Mandy mendengar suara ayahnya, Scott, lalu masuk untuk mengeceknya. Lebek yang berada di belakang menyuruh supaya jangan masuk untuk mengikuti mereka. Mandy menyuruh supaya jangan percaya terhadap suara tersebut karena itu adalah Curupira yang menirukan suara ayahnya. Lalu tiba-tiba di sisi lain, Lebek yang masuk ke dalam gua tersebut melihat sebuah batu hijau yang menyala, seakan-akan dihipnotis dengan genjutsu oleh benda tersebut. Lalu beberapa ular raksasa telah mengadang mereka yang tak sempat melarikan diri. Bahkan satu persatu dicaplok. Tapi Mandy berhasil keluar dari perut ular tersebut dengan merobek perutnya lalu menyelamatkan yang lainnya. Jantung Amazon yang telah ditemukan oleh mereka kemudian dibawa keluar. Setiba di luar, mereka dikejutkan dengan Lebek yang terjelit lilitan ular dari atas pohon.
Mandy dan Scott pun juga mendengarkan suara ayahnya yang kemudian menuju ke tempat di mana suara itu berada. Ternyata Tarno adalah ayah Mandy yang di awal tadi. Semakin Mandy memotong atau menarik akar tersebut, justru semakin kuat cengkraman akarnya. Tarno menyuruh Mandy dan Scott untuk menghancurkan jantung Amazon yang dipegang oleh Vera. Tapi tiba-tiba inilah dia sosok penjaga hutan Amazon, yaitu Curupira. Segera mungkin batu itu harus dihancurkan, dan akhirnya ayahnya pun bebas. Tapi monster itu juga bebas, mungkin efek dari jantung yang tadi dihancurkan. Mereka mencoba untuk menyatukannya kembali, tapi dengan syarat jangan menoleh ke atas supaya tidak terhipnotis. Di sisi lain, Vera dengan bedilnya malah menembaki Curupira sehingga dicaplok oleh tanaman raksasa kemudian meninggoy. Dengan berhasilnya menyatukan jantung itu kembali, akhirnya monster itu jinak. Mereka bertiga lalu pergi dari sana dan film pun tamat.